Iya, selamat pagi Sobat Sajak ya. Pertama-tama kami mohon maaf karena dalam hitungan menit-menit terakhir eh, Pak Direktur kami, Pak Jaka Sucipta dipanggil pimpinan dalam rangka rapat pimpinan. Untuk itu kami berharap semoga dengan digantinya oleh saya ini tidak mengubah makna gitu ya dalam memahami isi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 ini. Nah, izinkan saya juga untuk menyapa rekan-rekan kolega kami, baik dari Ditjen Perbendaraan, juga dari Kementerian Dalam Negeri, dan juga dari Kementerian Desa. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam acara sajak ini. Ya. Semoga kehadiran kita semua bersama-sama dengan juga para sobat better sajak ini bisa memahami eh, latar belakang dan juga isi dari PMK nomor 81 tahun 2025. Nah, sobat better sekalian ya, kita perlu memahami latar belakang mengapa kebijakan penyaluran dana desa tahap 2 ini kemudian muncul ya dan ditetapkan di dalam PMK 81 tahun 2025. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, kalau kita melihat ya latar sejarahnya dana desa ini ya, pagu dana desa itu setiap tahunnya terus cenderung meningkat ya setiap tahunnya. Nah, tentunya peningkatan alokasi dana desa ya ini tentu tergantung dengan kemampuan keuangan negara juga gitu ya. Nah, untuk itu kita berdoa bersama-sama gitu ya. Semoga perekonomian Indonesia ini terus membaik gitu ya. Sehingga kemudian ekonominya mutar gitu ya. Kemudian pendapatan juga tinggi. Nah, sehingga belanja juga dapat terus dipacu tinggi, termasuk belanja transfer ke daerah dalam hal ini dana desa, gitu ya. Nah, sobat better sekalian, gitu ya. Kalau kita lihat secara grafik ya, eh, dana desa ya itu kurang lebih ya sekarang mencapai kurang lebih nih Bapak Ibu sekalian ya, mencapai 50% dari eh, pagu di dalam APBDes ya. Luar biasanya nih Bapak Ibu ya. Jadi APBDes juga setiap tahunnya terus meningkat ya. Bahkan di tahun 2025 ini sudah mencapai rata-rata 1,8 miliar per tahun gitu ya. Ini capaian yang luar biasa ya. Nah, seiring meningkatnya APBDes ya, tentunya banyak ya tantangan yang dihadapi sekaligus juga manfaat ya yang kita peroleh dari APBD dan dana desa ini ya. Kalau kita lihat ya bagaimana kontribusi eh, dana desa ya, kita lihat eh, tingkat kemiskinan ya, tingkat kemiskinan penduduk di pedesaan itu setiap tahunnya menurun gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan ya di dalam grafik yang ditayangkan ya di dalam layar ini, pada tahun 2020 tingkat kemiskinan di perdesaan itu ya yang di garis biru ini itu tingkat kemiskinannya mencapai 12,82% ya. Namun kemudian di tahun 2025 berdasarkan publikasi dari BPS ya, tingkat kemiskinan di perdesaan ini turun mencapai hingga 11,03%.
Ini suatu capaian yang luar biasa ya, karena menurunkan 1% saja tingkat kemiskinan itu upayanya tuh sangat besar gitu ya. Nah, tapi memang Bapak dan Ibu ya, Sobat Beto sekalian, tantangannya adalah ketika tingkat kemiskinan di perdesaan ini juga masih di atas tingkat kemiskinan di perkotaan yang warna biru tua ini ya Bapak Ibu ya, kalau kita lihat nih. Nah, jadi meskipun tingkat kemiskinan di perdesaan terus menurun ya, tapi tantangannya adalah tingkat kemiskinannya masih lebih tinggi daripada di perkotaan. Nah, ini tentunya menjadi PR bagi kita semua gitu ya. Bagaimana kemudian memformulasikan kebijakan-kebijakan pemanfaatan dana desa maupun APBDes ataupun dana lainnya ya yang mengalir ke desa yang dirasakan oleh manfaat desa sehingga bisa terus ya meminimalkan ya, bahkan mengenolkan ya tingkat kemiskinan di pedesaan ya. Kemudian Bapak dan Ibu ya, kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu kalau kita lihat ya di apa namanya di kegiatan prioritas pemerintah. Jadi Bapak dan Ibu di desa ini juga ikut berkontribusi mendukung program prioritas pemerintah ya. Dalam hal ini ya beberapa program prioritas tersebut adalah misalnya seperti ketahanan pangan ya, stunting, kemudian BLT desa ya untuk meningkat tadi ya untuk apa namanya penurunan penduduk miskin ekstrim gitu ya. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan prioritas yang sudah didukung oleh pemerintah desa ya. Kalau kita lihat bahkan ketahanan pangan ini sudah mencapai 40% dari belanja dana desa gitu ya. Nah, ini untuk data tahun 2025. Sekali lagi kami berterima kasih Bapak dan Ibu ya bahwa dana desa yang sudah dikucurkan, disalurkan pada tahun 2025 ini kemudian ikut mendukung program prioritas nasional pemerintah ya, terutama terkait dengan tadi ketahanan pangan ya, mendukung swasembada pangan gitu ya. Nah, ini kami sekali lagi ucapkan terima kasih. Nah, di sisi lain ya Bapak dan Ibu ya, ada hal-hal juga yang perlu ditingkatkan ya. Ketika tadi APBD semakin besar, dana desanya juga mencapai hampir 50% dari porsi APBD itu sendiri, ya, di mana kalau kita lihat di pojok yang sebelah kanan ini, gitu ya, ternyata berdasarkan data dari ICW, desa ini masih menempati peringkat teratas sebagai sektor yang paling ditangani oleh aparat penegak hukum. Ini jumlahnya memang masih sedikit kalau kita lihat angka nominalnya gitu ya dibandingkan dengan jumlah desanya. Artinya apa? Artinya kita juga jangan mengeneralisir gitu ya bahwa kemudian pengelolaan keuangan di desa ini banyak disalahgunakan gitu ya. Tapi data-data ini, angka-angka ini kemudian perlu menjadi perhatian bagi kita gitu ya. Sebagaimana supaya angka ini tidak terus bertambah setiap tahunnya ya. Kalau bisa kemudian turun ya. Bahkan kalau bisa nol. Nah, ini menjadi tantangan kita Bapak Ibu semua baik di pusat maupun di desa ya. Seiring dengan besarnya dana yang dikelola gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu ya, tantangan lainnya adalah dana desa ini mencakup desa yang sangat banyak gitu ya. Cakupannya sangat luas ya. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu ya, jumlah desa penerima dana desa ini terus bertambah ya. Semula hanya 74.093 desa dan di tahun 2025 ini yang menerima alokasi dana desa ini sebanyak 75.259 gitu ya. Jadi artinya Bapak dan Ibu ya, ketika misalnya dana desa ini terus bertambah ya, tapi faktor pembaginya juga bertambah juga Bapak dan Ibu gitu ya. Nah, jadi
eh, mungkin tren penambahan desanya bisa dikurangi ya kalau misalnya kita ingin merasakan lebih dari penambahan alokasi dana desa ini supaya pembaginya juga tidak terlalu banyak atau bertambah terus setiap tahunnya gitu ya. Nah, ini tantangan bagi kita semua. Nah, Bapak dan Ibu, ya, ini tadi adalah manfaat ya, manfaat dari dana desa dan tantangannya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu ya, eh, saya ingin mengajak melihat bagaimana pengelolaan keuangan negara kita ini ya. Nah, Bapak dan Ibu, eh, latar belakang ya dari penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 ini ya. Pertama, adanya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih ya. Wah, mungkin sebagian sudah tahu gitu ya, tapi sebagian juga berpikir apa ini ya kaitannya gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu ya, di awal-awal tahun 2025 ya, sekitar bulan Februari lah ya. Februari akhir ketika Pak Presiden itu mengumpulkan semua kepala daerah di Magelang ya, pada retreat pada saat itu, retreat kepala daerah, beliau kemudian mencetuskan ide ya, koperasi desa merah putih ya. Ini kaitannya juga dalam rangka ketahanan pangan Bapak dan Ibu sekalian ya. Beliau tuh ingin menghapus tembak ya, ingin kemudian membuka akses ya pembiayaan bagi masyarakat desa ya dengan kehadiran koperasi karena menurut beliau koperasi ini sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya terkait dengan pasal 33 gitu ya, ekonomi kerakyatan. Nah, sehingga Bapak dan Ibu ya, semangat Pak Presiden ini kemudian kita dukung gitu. Nah, namanya juga kan pimpinan tertinggi ya dari pemerintahan kita ya, wajib kita dukung. Nah, sehingga visi beliau untuk kemudian ya melahirkan Koperasi Desa Merah Putih ini, ya, membentuk Koperasi Desa Merah Putih ini, kemudian kita dukung ya. Nah, lalu terbitlah ya dukungan itu melalui Surat Menteri Keuangan nomor 9 garing 2025 tentang syarat salur dana desa tahap 2 ya. Nah, apa nih syarat salurnya? Ya, salah satunya ya, ini tambahan Bapak dan Ibu gitu ya. Tambahan dari syarat salur yang sudah ada di dalam PMK 108. Nah, syarat salurnya apa? Salah satunya adalah terbentuknya Koperasi Merah Putih ya. Badan Hukum Koperasi Merah Putih. Dibuktikannya dengan akta atau dengan proses pengajuan akta ya. Karena masih itu kan masih awal-awal gitu ya. Jadi sehingga kami memberikan semacam toleransi ya bahwa eh, proses pengurusan akta pun menjadi syarat bisa disalurkannya dana desa tahap kedua gitu ya. Nah, ini juga menjadi salah satu latar belakang kenapa PMK ini lahir ya. Kemudian eh, latar belakang yang ketiga adalah mengenai efisiensi belanja APBN ya. Di tahun 2025 ini kita juga cukup ya, mungkin bagi bapak-bapak ibu semua ya di Pemda di desa juga sudah mengetahui gitu ya bahwa di awal 2025 ini ya, di awal-awal ini kemudian kita dikagetkan dengan adanya efisiensi belanja APBN. Nah, tentunya belanja APBN ini juga berdampak terhadap daerah juga gitu ya. Kenapa berdampak kepada daerah? Karena komponen pendapatan dari daerah juga termasuk bagian dari belanja negara, yaitu melalui belanja transfer ke daerah gitu ya. Nah,
itulah latar belakangnya Bapak dan Ibu ya, mengapa kemudian lahirnya PMK nomor 81 tahun 2025. Nah, sebelum saya melanjutkan Bapak dan Ibu, saya ingin mengingatkan nih ya, bahwa kita punya waktu hanya sebentar nih, terbatas gitu ya. 1 jam sejak dari jam 9 tadi. Nah, artinya kita tidak punya waktu banyak ya, sehingga kita perlu optimalkan ya pertemuan kita ini. Untuk itu, Bapak dan Ibu, jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, tolong segera dituangkan atau ditulis di dalam Slido yang sudah kami sediakan gitu ya. Nah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan kegundahan Bapak dan Ibu yang ada di dalam Slido gitu ya. Kami sengaja ya di dalam sesi ini memang untuk fokus kepada Slido ya, untuk mengefisienkan waktu sehingga pertanyaan yang diajukan bisa lebih banyak terjawab gitu ya. Nah, jadi silahkan ajukan ya sambil acara ini berlangsung, nanti rekan-rekan kami di sini akan mencoba menayangkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, kami lanjutkan ya terkait dengan masalah efisiensi belanja tadi gitu ya. Nah, tadi sudah saya singgung gitu ya, yang efisiensi APBN itu apakah hanya kemudian pusat saja gitu ya? Ya memang pusat kena Bapak dan Ibu gitu ya. Termasuk jadi curhat nih ya. Termasuk tempat saya juga, tempat saya bekerja juga termasuk kena pemotongan ya. Di tahun 2025 ini ya, belanja pusat itu terkena kurang lebih 300 ya. 300 triliun gitu ya. Nah, tentunya jumlahnya yang sangat besar gitu ya. Sehingga juga berdampak pada anggaran di tempat kami itu ya, yang cukup turun signifikan drastis gitu ya. Nah, tapi selain belanja KL juga ya, ternyata efisiensi ini juga berdampak pada belanja daerah ya. Tadi seperti saya sebutkan, karena ada belanja negara ya, yakni belanja transfer ke daerah yang sebagai bagian dari APBN ya. Nah, belanja transfer ke daerah TKD ini juga turun ya, 50 triliun. Mohon maaf nih saya koreksi ya. Tadi 300 itu penjumlahan ya dari KL dan TKD ya. Nah, untuk TKD-nya 50, untuk KL-nya sendiri sekitar 250 triliun gitu ya. Nah, untuk KL sendiri kemudian ini tadi ya berdampak pada banyak KL ya. Berdasarkan data ini 36 kementerian lembaga juga terkena efisiensi tadi gitu ya. Nah, bagaimana dengan transfer ke daerah? Nah, transfer ke daerah juga ikut merasakan dampaknya dari kebijakan ini ya. Yakni DAU berkurang gitu ya untuk kegiatan infrastruktur sebesar 15 triliun. DAK fisik juga berkurang ya 18,3 triliun. Otsus juga ya, otonomi khusus juga terkena ya dampak efisiensi ini, dana keistimewaan termasuk dana desa ya. Meskipun mungkin Bapak dan Ibu tidak merasakan efisiensi dari dana desa ini ya di awal-awal Inpres 1 tahun 2025 gitu ya. Kenapa tidak merasakan? Karena yang diefisienkan adalah cadangan yang belum dialokasikan ke seluruh desa gitu. Jadi Bapak Ibu sebetulnya kurang merasakan dampaknya yang di desa ya Bapak Ibu ya. Saya cerita yang di desa nih. Yang di desa kurang merasakan dampaknya karena yang kena pencadangan itu adalah yang di cadangan gitu ya. Nah, tapi ya kenapa sih kemudian kami ini berbicara mengenai masalah efisiensi belanja gitu ya. Bagian dari main fiskal Bapak dan Ibu gitu ya. Bagaimana kemudian kami mengelola keuangan ya APBN ini supaya terus berkelanjutan ya
sustain dan juga sehat ya. Sehingga pemerintah perlu kemudian melakukan tadi manajemen fiskal, penyesuaian-penyesuaian ya supaya tetap APBN ini kredibel dan sehat ya. Berikutnya Bapak dan Ibu ya, eh, di tahun 2026 ya. Ini juga informasi yang mungkin bagi Bapak dan Ibu di daerah agak sakit gitu ya. Tapi hal yang perlu disampaikan ya. APBN untuk TKD ini juga turun Bapak dan Ibu ya. Dari 919 triliun menjadi 693 triliun ya. Ini turun Bapak dan Ibu. Namun Bapak dan Ibu, penurunan ini bukan berarti kemudian terjadi penurunan layanan publik juga ya. Jadi belanja TKD turun tapi tetap dipertahankan, dijaga bagaimana layanan publik di daerah juga tetap tersedia. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita lihat program prioritas di tahun 2025 ya. Di tahun 2025 itu kalau tidak salah itu 320 triliun ya. Tadi datanya bisa kita lihat ya sebelumnya tuh. Nah, sorry 930,7 triliun ya. Nah, kemudian naik di tahun 2026 menjadi 1.377,9 triliun. Naik 447,2 triliun. Nah, artinya Bapak dan Ibu ya, ini sebetulnya semacam shifting gitu Bapak dan Ibu ya. Ini semacam pergeseran gitu ya. TKD-nya turun, tapi tetap kemudian belanja atas program-program prioritas ini naik gitu. Ya, jadi ada shifting dari TKD untuk mendukung program-program prioritas gitu ya. Nah, itu yang tadi kami jelaskan ya. Tujuannya itu sebetulnya adalah untuk tetap menjaga layanan publik ya. Ini tersedia di daerah. Nah, ini kan kemudian eh, analisisnya berlanjut ya. Berarti kalau shifting ini kan hanya perubahan eh, pelaksana kegiatan saja gitu ya. Mungkin dulu dilaksanakan oleh daerah, nah tapi sekarang dilaksanakan oleh pihak lain gitu ya atau dilaksanakan oleh pusat ya, yang menangani langsung program prioritas nasional tersebut ya atau penanggung jawab program ya. Nah, kalau kita lihat ya, bagaimana kemudian pelayanan publik ini tetap dijaga ya dengan bertambahnya program prioritas nasional, kita lihat ya bahwa program Keluarga Harapan ya ini tetap dialokasikan sebesar 28,7 triliun ya. Nah, siapa sih penerima program Keluarga Harapan? Ya sebetulnya adalah masyarakat kita juga. Di mana? Ya di daerah juga gitu kan. Kan lokus masyarakat ini ya itu adanya kan di daerah gitu ya. Nah, jadi sebetulnya tadi anggaran program prioritas nasional meskipun dianggarkan sebagai belanja pusat, tapi penerima manfaatnya tetap adalah masyarakat di daerah, termasuk di desa-desa ya. Karena realnya ya masyarakat di daerah itu ya semuanya ada di desa ya, termasuk di kelurahan ya. Kemudian program lainnya ya adalah misalnya KIP ya, program kuliah atau beasiswa gitu ya. Itu nilainya luar biasa juga 63,6 triliun. Ada juga kartu sembako ya sebesar 43,8 triliun. Ada bantuan iuran jaminan kesehatan ya bagi masyarakat kita yang kemudian tidak mampu membayar iuran BPJS ya, dibantu juga nih Bapak dan Ibu ya 69 triliun. Ada juga program nih ya yang relatif baru dari Pak Presiden ya, misalnya cek kesehatan gratis. Kemudian juga ada revitalisasi sekolah ya, yang biasanya melalui DAK fisik ya untuk sekolah. Kemudian ada MBG ya, ini juga luar biasa Bapak dan Ibu ya.
Tadi kalau Bapak dan Ibu lihat ya, penurunan TKD itu kan sekitar 200 triliun gitu ya. Tapi untuk MBG sendiri Bapak dan Ibu 335 triliun gitu. Artinya untuk mendukung program MBG ini tidak cukup hanya bersumber dari penurunan dari TKD tadi gitu ya. Itulah kemudian tadi yang kami sampaikan ya, bahwa pemerintah mencoba untuk mengelola gitu ya, bagaimana program-program prioritas ini kemudian bisa didanai ya, sehingga tadi ketika ada pergeseran-pergeseran antar KL, dari KL ke KL lain, dari daerah untuk KL misalnya, itu semata-mata memang dalam rangka tadi ya, mendukung program-program prioritas nasional ya. Jadi masih banyak juga nih ya yang lain nih, misalnya kayak sekolah rakyat ya. Ini program baru juga dari Pak Prabowo ya. Kemudian juga konservasi jalan dan jembatan yang saya ceritakan tadi ya. Biasanya kalau di daerah itu melalui DK fisik ya. Meskipun memang ada levelingnya ya. Mana yang kewenangan PUPR di pusat. Oh, sekarang bukan PUPR ya, PU ya. Kewenangan PU di pusat, mana yang kewenangan daerah gitu ya. Kemudian ada perumahan ya, PR nih. Tadi dipisah ya, PUPR lah baru aja nih. Jadi perumahan ya. 48 triliun ini nilainya luar biasa Bapak Ibu ya. Besar-besar gitu ya. Kemudian bendungan irigasi 12 triliun. Termasuk koperasi desa merah putih Bapak dan Ibu ya. Di tahun 2025 dan 2026 ini diharapkan 83 triliun Bapak dan Ibu untuk koperasi desa merah putih. Jadi Bapak dan Ibu ya, meskipun kemudian dana desa itu di tahun 2026 turun ya, tapi karena kemudian ada program koperasi desa merah putih yang sebetulnya lokusnya ada di desa ya, ini sebetulnya juga bagian dari dukungan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa juga Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi secara real sebetulnya uang yang berputar itu sebetulnya besar ya di desa itu gitu ya. Nah, cuma kan kembali lagi adalah pengelolanya belum tentu semua adalah pemerintah desa gitu ya. Bisa jadi pemerintah di atasnya atau pemerintah pusat gitu ya. Nah, juga ada program subsidi non energi ya, subsidi pupuk, KUR ya. KUR tapi bukan Kurnia ya, Bapak Ibu ya. KUR ya, kredit usaha rakyat ya. Kemudian ada eh, tunjangan penghasilan guru ya. Kemudian subsidi energi, lumbung pangan ya. Kemudian bulog dan cadangan pangan, kemudian ada kampung nelayan. Nah, kembali Bapak dan Ibu, ini penerima manfaatnya adalah masyarakat ya. Dan dalam hal ini juga masyarakat desa gitu. Jadi Bapak dan Ibu perlu kita kemudian pahami gitu ya dan maklumi gitu ya. Ini juga adalah sebetulnya bagian dari pembangunan itu gitu ya. Cuma memang tadi pelaksananya gitu ya atau pemilik programnya mungkin berbeda gitu ya. Nah, tapi kalau saya sih pribadi senang-senang aja ya. Kalau misalnya kemudian kita merasakan manfaatnya tanpa kemudian mengeluarkan effort yang terlalu besar misalnya gitu ya. Ini kalau saya pribadi gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya analoginya gitu ya. Tiba-tiba saya menerima atau merasakan manfaatnya lah gitu ya. Nah, lanjut Bapak dan Ibu ya. Itu eh, kalau kita ya mengetahui ya latar belakangnya dari efisiensi belanja, kenapa sih diefisiensikan gitu ya. Nah, itulah Bapak dan Ibu gitu ya. Eh, jadi semoga Bapak dan Ibu juga semua bisa memahami latar belakang dan tujuan dari efisiensi tersebut ya. Jadi sebetulnya efisiensi itu adalah bagian dari langkah-langkah kebijakan fiskal ya. Langkah-langkah dari pengendalian belanja. Langkah-langkah dari ya tadi ya untuk menjaga APBN tetap kredibel dan sehat gitu. Nah, Bapak dan Ibu, ini terakhir ya, karena ini adalah gongnya, ya. Karena
PMK nomor 81 tahun 2025 itu isinya sebetulnya sederhana Bapak dan Ibu. Ya. Pertama, tadi terkait dengan penambahan syarat salur, gitu ya. Tadi saya ceritakan latar belakangnya mewujudkan visi Pak Presiden gitu ya terhadap perekonomian rakyat. Nah ini sebetulnya bagian dari dukungan Pak, Bapak dan Ibu ya, yang sudah disampaikan melalui surat menteri kemudian dituangkan di dalam PMK ya. Jadi sebetulnya ini tidak menjadi masalah sebetulnya ya ketika PMK diterbitkan karena sebetulnya Bapak Ibu sudah memenuhi syarat-syarat salur ini gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa ya. Saya singgung sedikit ya syarat salur itu. Pertama adalah akta pendirian badan hukum ya. Terus kemudian juga bukti penyampaian dokumen pembentukan KDMP ke notaris ya. Nah, pada tanggal 21 Juli pada saat launching KDMP itu sudah terbentuk 80.000 lebih ya. Kalau nggak salah sih 80.081 KDMP ya. Nah, artinya bisa bisa kita simpulkan lah ya bahwa hampir seluruh desa itu kemudian sudah membentuk KDMP. Nah, kalau sudah berhasil membentuk KDMP, artinya syarat salurnya sebetulnya sudah terpenuhi gitu kan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, selain kemudian muatannya adalah mengenai penambahan syarat salur, muatan kedua adalah masalah penyaluran dana desa tahap kedua gitu ya. Nah, jadi seperti Bapak Ibu ketahui ya, pagu dana desa itu dibentuk dari dua jenis ya. Dana desa yang ditentukan penggunaannya atau earmark dan juga pagu dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya atau non earmark. Nah, di dalam PMK 81 tahun 2025 ini gitu ya, diatur ketentuan bahwa pagu dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya atau non earmark ini ya, adalah pagu yang tidak disalurkan gitu ya, dana desa tahap 2 yang tidak disalurkan gitu. Nah, sumbernya dari mana? Sumbernya adalah dari hasil rekaman pagu yang dilakukan oleh pemerintah desa sendiri gitu ya. Nah, filosofisnya kenapa kemudian diprioritaskan yang earmark ya? Karena inilah yang dipandang tadi ya, penting untuk mendukung program-program prioritas nasional. Lalu kok bisa gitu kan ditunda? Nah, Bapak Ibu, inilah salah satu bagian yang seperti saya sampaikan tadi, bagian dari pemerintah dalam mencoba melakukan pengelolaan fiskal, manajemen fiskal ya. Dalam hal ini yaitu dalam melakukan pengendalian belanja ya. Ngapain sih gitu ya? Buat apa sih kemudian pengendalian belanja? Nah, salah satunya adalah untuk pengendalian defisit Bapak dan Ibu. Karena pada saat PMK ini diturunkan ya eh, defisit APBN ini ya dihitung-hitung ini bisa terlampaui ini ya. Tapi semoga tidak gitu ya. Ini semoga tidak gitu ya. Nah, bagaimana caranya semoga tidak terlampaui ini ya? Salah satunya adalah dengan kan belanja ya, pengendalian belanja. Nah, makanya kemudian lahir kebijakan ini ya. Ini yang dilakukan oleh pemerintah. Ini sakit Bapak dan Ibu, tapi ya itu tadi ya. Ini dalam rangka menjaga APBN tetap sehat dan kredibel. Bapak Ibu, mohon maaf ya, mungkin saya terlalu panjang, tapi menurut saya perlu diceritakan latar belakangnya gitu ya, sehingga kita bisa memahami kemudian kenapa kebijakan ini lahir. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam Slido, Bapak Ibu, mungkin kami akan memberikan kesempatan kepada kolega-kolega kami di Kementerian Dalam Negeri, ada Pak Reza. Pak Reza? Siap, Pak Kurnia. Ah,
kemudian juga ada kolega kami dari Ditjen Perbendaraan, yaitu Pak Kresnadi. Selamat siang, Pak. Pagi, selamat menjelang siang, Pak Kresnadi. Selamat pagi dan ngopi pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Kres. Dan juga dari Kementerian Desa ya, Pak Syahotang. Tersambung Pak Syahotang? Ya, Mungkin. selamat pagi Pak Kurnia. Selamat pagi Pak Syahotang. Nah, Bapak Ibu ya, mungkin kami akan memberikan kesempatan kepada keluarga-keluarga kami ya di Kemendagri, di Kemendes maupun di Kementerian Keuangan, kemudian untuk merespon ya kebijakan yang sudah ditetapkan melalui PMK 81 tahun 2025 ini. Mungkin kesempatan pertama kami berikan kepada Pak Kresnadi ya. Ini nepotisme ya, tapi kami dahulukan dulu ke Pak Kresnadi, ya, kolega kami di Ditjen Perbendaraan. Silakan Pak, kalau misalnya kemudian ada penjelasan ya, Pak Kres, ada penjelasan tambahan selain yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan PMK 81 tahun 2025 ini. Silakan Pak Kresnadi. Ya, terima kasih Kang Kurnia atas waktu yang relatif tidak mewah ini ya, karena kita juga harus memberikan porsi ya untuk bisa merespon nanti pada beberapa yang sudah di slide agar kita juga bisa menyeimbangkan ya antara ya kita memahami ya kegundah-gulanan dari rekan-rekan pengampu ya dana desa, terutama di level DPMD ya, kabupaten dan mungkin desa dan kecamatan, biar kita optimal ya dalam melaksanakan kegiatan ini. Saya awali dengan salam ya, agar keberkahan di Jumat Berkah ini, acara ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak banyak panjang kali lebar yang akan kami sampaikan. Insya Allah langsung menukik gitu kan, menyampaikan yang tadi sudah diberikan ya prolog oleh Pak Kurnia berkenaan dengan kebijakan ya dana desa di akhir ya tahun 2025 ini melalui PMK 81. Izin menyampaikan sedikit pengantar ya, biar kalau menyampaikan nggak ada biskupnya itu kan nggak enak gitu ya. Jadi poin singkat yang pertama yang kami sampaikan tadi juga sudah disounding oleh Pak Kang Kurnia, bahwa dari sisi penyaluran gitu ya, poin dari sisi penyaluran terkait dengan PMK 81 ini adalah di tahap 2-nya, yaitu tahap 2 dana desa tahap 2 yang persyaratannya penyalurannya belum disampaikan ya secara lengkap dan benar sampai dengan 17 September ditunda penyalurannya, akan seperti itu. Nah, di dalam di PMK 81 ini sudah diatur bahwa dana desa yang earmark itu disalurkan kembali ya, dan sudah kita laksanakan gitu kan. Adapun dana desa yang tidak atau non earmark itu memang tidak disalurkan gitu kan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kurnia, Kang Kurnia, Mas Kurnia gitu ya. Kenapa ini dilakukan? Ini diantaranya ada dalam rangka untuk bisa melakukan pendukung prioritas nasional itu kan, tadi sudah disampaikan. Nah, menukik karena yang disalurkan adalah yang earmark gitu ya, kami tegaskan dan tekankan secara probis sama gitu ya, secara probis sama. Nanti teman-teman di KPPN, teman-teman kami di KPPN, semoga juga dengan sabar dan dedikasi yang sangat
kuat gitu ya, tetap bisa mengawal dan mendampingi serta melayani Bapak dan Ibu semua di pemerintah kabupaten ya, itu untuk melakukan penyaluran sesuai dengan koridor atau sesuai dengan PMK yang mengatur. Dalam hal ini adalah tahap 2 yang irmak gitu ya, mohon maaf gitu, yang irmak. Jadi secara profil sama persis gitu kan. Jadi Bapak dan Ibu yang ada di kabupaten kota Pemdes itu juga menyampaikan melalui aplikasi Ombudsman dan seterusnya gitu kan. Jadi mungkin beberapa penegasan yang kami sampaikan ya, mungkin saya tidak menyampaikan secara detail ya dari layar yang ada, bisa kita melihat di situ tahap 1 sudah kita lalui itu ya. Tahap 2 ini yang menjadi concern kita sesuai dengan PMK 81 adalah adanya surat ya, surat yang bold ya, nomor 5 dan 6, itu surat pernyataan komitmen ya, dukungan APBDes dan pembentukan Koperasi Desa Murti. Dan insya Allah ini sudah ada gitu ya, karena sesuai dengan program Pak Presiden. Dan akte pendirian Koperasi Merah Putih atau bukti penyampaian pembutuhan ke notaris ya, mungkin ini yang garing bukti ini bahkan mungkin bendanya sudah relatif lebih maju ya, yaitu aktanya insya Allah dalam waktu yang sekarang ini. Nah, adapun besaran masih sama karena memang pengaturan di PMK 81 itu tidak mengubah ya besaran yang ada di PMK sebelumnya 108, yaitu tetap 40% nanti yang bisa disalur gitu kan. Dan yang menjadi perhatian lagi adalah bagaimana batas waktunya nanti di tahap 2 di akhir, yaitu mengikuti langkah-langkah akhir tahun ya yang sudah disampaikan surat Dirjen Perimbangan Keuangan ya kepada Pemda. Insya Allah saya kalau nggak salah di tanggal 22 Desember ya, itulah yang nanti akan kita tunggu ya. Dan beberapa syarat yang tambahan ya yang sudah kita tuangkan atau dituangkan di dalam per PMK 81 adalah, jadi bagi desa yang melakukan BLT desa itu tetap wajib melakukan perekaman ya, realisasi BLT desa bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-3. Secara poin aturan seperti ini Bapak dan Ibu sekalian, Mas dan Mbak, memang nggak ada om dan tante ya gitu ya, terkait dengan penyaluran dana desa. Dalam hal ini adalah tahap 2 dan sesuai dengan PMK 81, mohon izin memang yang irmak yang disalurkan. Yang non-irmak sesuai dengan PMK 81 juga sudah ditegaskan seperti yang kami sampaikan di slide awal tadi. Dan yang terakhir, last but not least, kami juga memahami dinamika ini, kalau pesan atau ya semangat kita bagi kami di Dirjen Perbendaharaan dengan didukung penuh oleh rekan-rekan seluruh KPPN, tetap insya Allah tetap bisa mengawal dan melayani ya rekan-rekan Pemda dengan tetap pada koridor regulasi yang memang sudah ada. Sambil nanti kita memang menunggu atau kalau ada beberapa perubahan tetap kita tunggu. Demikian Kang Kurnia yang bisa kami sampaikan. Semoga cepat dan menukik gitu aja karena waktunya juga sudah nggak mewah dan hari ini juga hari Jumat. Semoga bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Demikian saya kiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kang Kurnia. Iya, terima kasih Pak Kresnadi ya. Nah, tadi saya highlight sedikit aja nih ya, yang Pak Kres nih. Jangan lupa ya, langkah-langkah akhir tahun bahwa untuk penyaluran yang irmak ini masih bisa diproses sampai dengan tanggal yang tercantum di dalam surat langkah-langkah akhir tahun tersebut ya. Kalau nggak salah itu tanggal 22 Desember gitu ya. Jadi ini masih punya waktu ya cukup untuk menyiapkan syarat salurnya ya. Jangan sampai kemudian ini juga tidak tersalurkan di akhir tahun. Nah,
kami menyapa ke Pak Direktur ya, Pak Hotang, tapi mohon izin ini Pak Hotang nih ya. Mungkin ini kita dengarkan dulu yang terkait dengan aspek pengelolaan keuangan desanya nih, gitu ya. Saya menyapa Pak Reza. Pak Reza, izin Pak Reza. Izin Pak Kurnia, apa suara saya Iya, terdengar? terima kasih Pak Reza, terdengar jelas. Nah, ini Halo. ya terdengar jelas Pak Reza nih. Iya, ini wajahnya belum muncul nih Pak Reza nih, ya. Baru burung garudanya yang muncul nih. Nah, Pak Reza mungkin, nah Alhamdulillah ya, sudah berproses untuk muncul. Iya, Ya Pak, terima kasih Pak Reza. Pak Reza, dari aspek pengelolaan keuangan desanya, ini ada efeknya nggak Pak? Kira-kira apa yang perlu diantisipasi dengan terbitnya PMK 81 tahun 2025 ini? ya, Silakan Pak Reza. ya siap. Selamat pagi Pak Kurnia. Mohon maaf ini saya karena sedang dalam perjalanan, mungkin nanti agak terputus-putus ya. Ya saya Reza, saya dari Subdit Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Ya Pak, terkait PMK 81 ini memang pasca diterbitkannya sudah banyak sekali laporan ke kami Pak di Kemendagri. Karena berkaitannya sepertinya ini Pak, ada beberapa dalam tanda kutip persoalan di desa-desa sudah terlanjur membayarkan, dalam tanda kutip membayarkan, yang menalangi, lalu ketika ada info dana desa tahap 2 tidak dicairkan, maka seperti apa? Nah, terkait hal itu Pak, fokus kami di Kemendagri di situ, kami sedang melakukan konsolidasi internal Pak di Ditjen Bina Pemdes, apakah nanti akan menghasilkan sebuah diskresi kebijakan. Kami melibatkan juga nanti ke Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri agar apabila ada diskresi kebijakan yang kami berikan itu tetap mengedepankan asas akuntabilitas, Pak. Jadi sementara itu, Pak, kalau memang desanya belum membayarkan tinggal perubahan APBDes, karena perubahan APBDes kan dimungkinkan lebih dari satu kali. Nah, ini menjadi persoalan ketika tadi Pak ada desa-desa yang dalam tanda menalangi. Karena memang sebenarnya secara ketentuan di Permendagri 20 ini kan basis akuntansi pengelolaan keuangan desa itu kas, Pak. Seharusnya ada uang diterima dicatat, uang keluar dicatat. Tapi mungkin ada fakta-fakta di lapangan yang tidak terelakkan yang mengharuskan kepala desa menalangi misalnya gitu, Pak. Ini akan yang menjadi pembahasan Pak, konsen pembahasan di Kemendagri bagaimana tata kelola keuangan di APBDes-nya. Sehingga apabila nanti ada diskresi itu tetap pada akuntabilitas agar di kemudian hari ini tidak ada hal-hal yang merugikan Pak, merugikan dari administrasi maupun aspek hukum. Ini sedang kami kaji Pak, mungkin dalam waktu dekat juga ketika konsolidasi internal kami sudah bulat, kami undang dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa juga Pak untuk menyepakati hal-hal tersebut Pak. Mungkin sementara itu Pak Kurnia, kalau dari Kemendagri. Iya, terima kasih Pak Reza. Intinya Bapak dan Ibu, kalau yang saya tangkap dari Pak Reza sudah menangkap ya apa namanya atau sudah mau memitigasi gitu ya dampak dari kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah dilaksanakan ya, tapi belum bisa dibayarkan karena adanya dana desa tahap kedua non-irmak yang tidak disalurkan. Nah, jadi mitigasi tetap dilakukan, tapi juga akuntabilitas tetap terjaga ya. Intinya tidak, bahasa sederhananya mungkin tidak ada yang dirugikan, tapi akuntabilitas tetap terjaga. Nah, terakhir kami mengundang Pak Dir Sihotang. Pak Dir, izin Pak Dir, kami ingin mendengar pandangannya, responnya, terutama masalah penggunaannya nih Pak ya. Ada juga yang bertanya nih, gimana kalau bergeser-geser dari earmark ke non earmark atau sebaliknya. Silakan Pak Dir. Ya, terima kasih Pak Kurnia. Suara saya terdengar? Sangat jelas Pak Dir. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, kayak kita tadi sudah mendengar penjelasan Pak Jaka, kemudian juga dari Kemdagri, ya, dan kami dari desa, ya, melihat kebijakan ini memang kalau dibilang terburu-buru atau terlambat, ya ini situasional barangkali mungkin ya. Jadi memang ini menjadi perlu perhatian kita bersama. Ya. Nah, yang perlu kita perhatikan kemudian adalah
adalah bagaimana nanti tata kelola keuangan desanya. Jadi ini konsep kita bersama ya, akuntabilitasnya, transparansi, dan kita memang memahami kondisi di lapangan ya, dan beberapa hal tadi ya, dan kami melihat juga catatan-catatan dari audiens ya, dari peserta sajak ini ya, memang ada hal-hal yang sudah terrealisasi di lapangan ya, nah, baik fisik maupun insentif ya, guru PAUD, kader kesehatan maupun aktivitas yang lain. Nah, ini mungkin yang perlu dicarikan jalan keluar Pak Kurnia ya, apakah nanti Kementerian Keuangan melakukan relaksasi kebijakan lagi ya, nah, apakah dalam durasi ya tanggal 17 September ke tanggal 19 atau 25 November ya. Nah, ini yang perlu dicarikan jalan keluarnya ya. Apakah Kementerian Keuangan melakukan relaksasi kebijakan ya untuk mengakomodir ya terkait dengan hal-hal yang sudah dieksekusi di lapangan ya. Nah, ini juga perlu kita pahami atau kita juga perlu mencermati Pak Kurnia bahwa memang mereka sudah melakukan musyawarah desa dan juga kemudian penetapan APBDes ya. Nah, dan pemerintah desa ini juga tentu ya mengakomodir banyak hal di tingkat desa ya. Nah, ini mungkin kami dalam waktu sekarang ini ya jalan tengahnya mungkin ya, apakah perlu relaksasi kebijakan oleh Kementerian Keuangan untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan terkait dengan yang sudah dieksekusi di lapangan ya, supaya nyaman semuanya gitu. Nah, terutama dari tanggal 17 September ke tanggal 19 November ini ya, atau tanggal sejak diundangkan atau sejak ditetapkannya PMK 81 ini, sehingga nanti pelaksanaan kepemerintahan di desa itu berjalan dengan baik ya, pembangunan dan pemberdayaan juga berlangsung dengan baik ya, semua bisa terakomodir, kemudian juga bagaimana nanti keberlanjutan di tahun depan ya. Itu mungkin sementara dari kami Pak Kurnia ya, untuk melihat perkembangan yang sekarang ini. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Hotang atas responnya ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini sudah memasuki last minute gitu ya. Mungkin kita mengambil pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Ini teman-teman panitia ini sudah merangkum ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin senada ya. Nah, ini coba saya bacakan ya Bapak dan Ibu ya sekalian, sobat-sobat dari Better. Pertanyaannya adalah, dengan terbit dan berlakunya PMK 81/2025, apakah penyaluran dana desa tahap 2 non-earmark sudah dapat dilakukan? Jika belum, kapan mulai bisa dilakukan penyaluran? Nah, Bapak dan Ibu, ini Sobat Better ya, Sobat Sajak, ini maaf nih ya, di PMK 81 tahun 2025 ini memang menghentikan penyaluran dana desa tahap 2 yang tidak ditentukan penggunaannya atau non-earmark ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah akan disalurkan, saat ini kebijakan dan tidak Bapak dan Ibu ya. Kalau alasannya tadi sudah dijelaskan ya, ini dalam rangka pengendalian fiskal ya, kami perintah Bapak dan Ibu ya. Nah, tapi nanti ya dana ini bisa digunakan kembali ya dalam rangka mendukung prioritas pemerintah. Yang penting tadi penerima manfaatnya adalah tetap masyarakat kita gitu ya, terutama di desa gitu. Jadi mohon maaf nih Bapak dan Ibu ya, memang kita harus bicara pahitnya nih ya. Madu lagi, jamu itu pahit gitu ya. Ya semoga bisa jadi obat nih ya untuk tadi APBN yang tetap sehat dan kredibel.
Terus kemudian ini penegasan aja Bapak Ibu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya nih, ya. Penjelasan atas pernyataan Menteri Keuangan pada media briefing di Kementerian Keuangan, ya. Pada kegiatan tersebut, Menkyu menyatakan bahwa pagu dana desa tahun anggaran 2026 sebesar 40 triliun akan digunakan untuk membiayai program Agrinas. Untuk KDMP 20 triliun akan disalurkan ke seluruh desa melalui dana desa. Kapan PMK pagu dana desa per desa terbit? Ya, mungkin ini agak sedikit melenceng ya dari muatan atau pengaturan PMK 81 tahun 2025 ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, namanya sudah bertanya ya. Pertama adalah berdasarkan Inpres 17 tahun 2025 ya, tentang percepatan pembangunan fisik, gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi Desa Merah Putih, ya, Menteri Keuangan memiliki mandat ya untuk memberikan fasilitasi dukungan teknis, ya, termasuk kemudian untuk menyalurkan, ya, mengarahkan dana desa untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan dari Koperasi Desa Merah Putih tersebut. Nah, terkait besarannya, apakah ini 40 triliun, ya, kemudian yang 20 triliun yang disalurkan ke desa, memang Bapak dan Ibu, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri ini, arahnya seperti itu, ya. Arahnya seperti itu Bapak Ibu ya. Artinya, pagu dana desa di 2026 ini nanti pada saat penyalurannya mungkin terbagi dua ya, untuk yang pembangunan program kegiatan desa atau yang reguler lah ya, yang satunya lagi yang untuk mendukung KDMP. Nah, besarannya apakah 20-40 ya, ini nanti akan kami finalkan melalui PMK dana desa tahun 2026. Nah, tadi kan pertanyaannya kapan akan terbit? Kami sedang proses Bapak Ibu ya, kami segerakan nih. Karena sekarang ini ada kaitannya juga dengan masalah Koperasi Desa Merah Putih gitu ya. Kami juga masih berkoordinasi juga dengan pihak-pihak ya yang terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih ini di Satgas Koperasi Desa Merah Putih, kebijakannya supaya solid Bapak dan Ibu ya. Sehingga ketika PMK-nya keluar, ini kebijakannya juga sudah solid gitu ya. Nah, tapi kami targetkan di Desember ini sudah ada ya. Kita doakan Bapak Ibu segera ya lancar, kemudian sehingga Desember angkanya sudah muncul ya. Sehingga tadi bisa terlihat ya apakah memang presisi 40-20 atau mungkin ada sedikit penyesuaian gitu ya. Itu mungkin respon saya ya yang terkait ini nih. Tapi nggak apa-apa nih, walaupun nggak terkait dengan PMK 81, tapi mungkin untuk antisipasi tahun 2026. Selanjutnya, rekan-rekan panitia ada pertanyaan lagi yang di Slido ya. Nah, pertanyaan ini nih. Saat ini yang terjadi di salah satu desa di Palembang, di mana sudah mulai muncul hutang ya kepada pihak ketiga sebagai dampak dari kegiatan non-earmark ya. Apakah desa bisa menggunakan dana desa earmark untuk membayar tunggakan atas pelaksanaan kegiatan non-earmark? Nah, sebetulnya kalau di PMK 108 tahun 2024, Bapak dan Ibu sekalian ya, pergeseran dari earmark ke non-earmark itu dimungkinkan gitu ya. Sehingga tadi kalau gitu bisa direvisi ya ininya ya, APBD-nya ya, bisa Bapak dan Ibu ya. Misalnya ada earmark yang belum dilaksanakan ya. Karena kami juga mendapat beberapa info, misalnya ada beberapa kegiatan ketahanan pangan yang harusnya sudah dieksekusi oleh BUMDes tapi kemudian belum terlaksanakan ya. Itu bisa Pak dan Ibu ya.
kemudian dimanfaatkan untuk membayar atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya earmark tadi atau yang tidak ditentukan penggunaannya. Nah, ini semoga menjawab ya salah satu solusi juga gitu ya atas kegiatan non earmark yang sudah terlanjur dilaksanakan ya, tapi tetap bisa didanai dari dana earmark ya. Tentunya konsekuensinya tadi kalau kata Pak Reza, akuntabilitasnya tetap harus terjaga, artinya APBDes-nya tetap harus direvisi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada lagi pertanyaan dari Slido yang ini saya lihat, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Kalau saya lihat sih sebetulnya ada lengkap ya. Maksud saya tuh ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya mirip gitu ya. Cuma mungkin rekan-rekan panitia ini mengambil sampelnya saja gitu ya. Karena pertanyaan banyak yang mirip nih. Pertanyaannya nih, dari BPKAD Kabupaten Madinah ya. Mohon petunjuk PMK 81 baru keluar bulan November 2025. Misalnya ada kegiatan yang sudah dikerjakan dengan mengharapkan dana non-IMAK, bagaimana ya Pak solusi untuk menangani permasalahan tersebut? Dan sudah pasti non-IMAK tahap 2 tidak akan disalurkan lagi. Nah, jadi yang pertanyaan terakhir ini terjawab dengan jawaban saya yang pertama tadi ya, yang obat pahit itu gitu ya. Jadi lebih berpegang pada kebijakan yang sudah ada ya, bahwa non earmark ini tidak akan disalurkan Bapak Ibu ya. Nah itu untuk yang pertanyaan terakhir. Kemudian yang sudah terlanjur dilaksanakan oleh non earmark nih, bagaimana? Nah, ada beberapa ya solusi ya. Pergeseran itu termasuk tadi dari yang earmark ya. Nah, itu bisa digeser. Tapi sebetulnya sumber APBDes itu kan nggak hanya dari dana desa gitu ya. Bisa juga kemudian memanfaatkan dari sumber pendapatan lain ya. Jadi seperti yang dari PADes ya, atau dari misalnya bantuan keuangan, atau dari ADD misalnya kalau masih ada tersisa ya, itu kemudian juga bisa dimanfaatkan kegiatan-kegiatan non tadi ya. Konsekuensinya ya tetap ya ada revisi APBDes tadi gitu ya. Nah kalau pengalaman kami ya, tadi kan saya cerita ya, kalau di pusat itu kami mengalami efisiensi 250 triliun termasuk di tempat saya ya. Akhirnya kalau saya sih solusinya kemudian benar-benar memilih kegiatan-kegiatan yang prioritas untuk dilaksanakan gitu ya. Nah, yang belum dilaksanakan itu memang tidak kemudian tidak saya lakukan gitu ya, tidak kami lakukan gitu. Nah, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Nanti teman-teman panitia tolong saya dikasih ini ya kode ya kalau memang waktunya sudah over nih, sudah lebih gitu ya. Nah, Assalamualaikum dari Pak Adi Wibowo BPK PD Kabupaten Kerinci ya. Bagaimana desa yang sudah di-tagging pengajuan dana desa non earmark pada tanggal 15-16 September pada aplikasi Omspan, apa masih bisa diajukan penyalurannya? Wah, kalau ini kayaknya pertanyaannya pas dijawab oleh Pak Kresnadi nih. Cuma kalau menurut saya nih, nanti tolong dikoreksi nih Pak Kresnadi ya. Kalau pada saat tersebut sudah di tagging tapi belum lengkap syarat salurnya ya nggak bisa nih. Tapi apa betul nggak jawaban saya nih? Silahkan Pak Kresnadi untuk merespon nih. Bagaimana nih Pak Kres? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sesuai dengan regulasi yang ada, memang di situ proses ya pengajuan syarat dari Pemda ya KPPN memang ditutup ya pukul 00 berarti ya di tanggal 18 September kan gitu. Kalau pukul 00.00 itu
18 September gitu ya kanker ya gitu ya. Jadi kan pukul tanggal 17 September malam banget kan gitu. Ya sehingga memang apabila desa-desa yang telah di-tagging namun belum diajukan ya ke KPPN oleh Pemdanya hingga batas waktu tersebut ya memang tadi menyampaikan walaupun satu ayat ya kanker ya tidak dapat diajukan kembali kira-kira gitu. Jadi memang batas akhirnya tanggal 17 pukul 23.59 itu. Jadi memang dari Pemdanya gitu ya. Jadi memang mohon nanti bisa atau semacam diklarifikasi lagi ya kanker ya. Kalau yang dari desanya sebelum, tapi kalau Pemdanya juga belum diajukan, belum di-tagging ya tidak bisa, karena yang diajukan di KPPN itu adalah yang memang dari Pemdanya. Demikian kanker singkat padat jelas. Iya, Semoga. terima kasih Pak Kres. Wah, mohon maaf nih Bapak dan Ibu ya. Saya sudah dikasih kode karena sudah offside dari 1 jam. Tapi saya mohon nih teman-teman panitia ya, kalau bisa ditambah 1 lagi pertanyaan ya, yang kira-kira mewakili banyak pertanyaan. Karena saya lihat sih pertanyaan ini serupa-serupa gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih yang terakhir, harusnya PMK 81 tahun 2025 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bukan hitung mundur ke 17 September 2025. Kasihan yang sudah ngurus non-earmark sebelum PMK 81 keluar. Mereka tentu sudah menganggap dana desa non-earmark akan salur. Sebaiknya ada pertimbangan dan analisa Kemenkeu dulu. Baik Bapak dan Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu, PMK 81 tahun 2025 ini memang disusun untuk mendukung efisiensi belanja APBN Bapak dan Ibu ya. Nah, penyaluran dana desa tahap 2 non-earmark tidak dapat dilakukan karena adanya ketentuan baru pada PMK 81 tahun 2025. Regulasi ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari kebijakan ya untuk mendukung program-program prioritas nasional gitu ya, termasuk untuk mendukung tadi pengendalian fiskal ya. Jadi memang Bapak dan Ibu mohon maaf nih, ada hal-hal yang kemudian dinamika kebijakan ini lahirnya di proses berjalan gitu. Jadi untuk itu mohon kemudian bisa dimaklumi juga ya, karena kalau secara pertimbangan kajian ya alasannya sudah tadi disampaikan Bapak dan Ibu ya. Ini kaitannya dengan pengendalian fiskal juga, pengendalian belanja supaya kemudian antara lain defisitnya juga terkendali gitu ya. Ini langkah pahit yang kemudian juga harus dilakukan. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf nih ya, karena memang waktunya kita tidak punya kemawahan banyak gitu ya, hanya 1 jam. Semoga apa yang sudah disampaikan pada hari ini bisa kemudian Bapak Ibu menjadi jelas ya, dan bisa juga dimaklumi gitu. Nah, kami ucapkan juga terima kasih kepada kolega-kolega kami ya dari Kementerian Desa, Pak Direktur Pak Hotang, kemudian Pak Reza dari Kemendagri, dan juga Pak Kresnadi dari Ditjen Perbendaharaan. Oke, demikian Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali lagi atas atensinya. Mohon maaf bila ada hal-hal atau penyampaian khususnya saya yang tidak berkenan bagi Bapak dan Ibu. Kami sekali lagi mohon maaf, dan mewakili Pak Hotang, Pak Reza, dan Pak Kresnadi, kami pamit. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Selamat pagi dan tetap semangat.